Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah festival yang diadakan di Arab Saudi. Yang festival seperti ini belum pernah diadakan sebelumnya di negeri suci tersebut. Ditambah lagi lokasinya yang dianggap estetik oleh mereka, di mana lokasi tersebut penuh dengan bebatuan, yang mana nanti ketika matahari terbit itu akan sangat cantik dan sangat indah menurut mereka. Nah, terus kita juga akan membahas beberapa kontroversi yang terjadi di Arab Saudi, dimulai dari adanya pantai bikini sampai Ka'bah baru. Dan nanti akan kita bahas pembahasan selengkapnya. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, beberapa waktu lalu sempat viral sebuah video yang memperlihatkan festival musik. Festival musiknya itu menurut yang saya lihat di video tersebut, itu dihadiri oleh orang-orang berparas Arab. Terus kalau dari segi pakaian mereka tidak menunjukkan kalau itu budaya Arab. Maksudnya budaya Arab setelah terlewatnya zaman jahiliyah. Jadi di video tersebut festival musiknya diadakan di sebuah padang gurun yang berbatu-batu. Tempat itu terlihat seperti gua. Terus setupnya itu mengarah kepada unsur-unsur warna yang menyeramkan dan dipenuhi dengan warna merah, remang-remang. Terus juga di bebatuan. Nah, ketika saya baca komen-komen di video tersebut, banyak orang yang menyayangkan tentang festival musik itu. Karena ternyata festival itu diadakan di Arab Saudi, tanah suci yang notabene-nya merupakan kiblat umat Islam untuk beribadah. Ya, salah satunya di sana itu adanya Ka'bah, yaitu tempat arah sujud setiap umat Islam yang melakukan ibadah, baik itu ibadah sholat maupun ibadah haji. Nah, untuk saat ini memang tanpa kita sadari, berangsur-angsur Arab Saudi itu sudah menjadi negara yang sekuler. Jadi di sana itu untuk saat ini Arab Saudi wajahnya menjadi dua, yaitu di satu sisi wajahnya Arab Saudi masih menjadi negara dengan situs keagamaan dan spiritualitas, sedangkan di sisi lainnya negara tersebut sudah menuju ke arah yang berlawanan dengan ajaran agama Islam. Nah, salah satu bentuk sekularisme yang sudah terjadi di Arab sekarang adalah ya itu tadi, yaitu festival musik mulai diadakan. Sampai-sampai para hadirinnya itu ada orang-orang yang berpakaian terbuka dan berjoget sampai lupa waktu. Tetapi terlepas dari itu semua, itu memang untuk saat ini Arab Saudi jauh lebih modern, jauh lebih terbuka dengan hal-hal yang kebarat-baratan. Terutama setelah dipimpin oleh anaknya Raja Salman, semuanya jadi berubah. Tetapi kali ini yang akan kita bahas justru hal ini lebih mengerikan lagi sebenarnya. Jadi bukan cuma festival musik biasa, bukan cuma hal yang kebarat-baratan, tetapi dalam level biasa. Namun melainkan sebuah festival musik ala-ala barat dan diadakan di sebuah tempat yang sangat terlarang secara kepercayaan umat Islam sebenarnya. Nama tempatnya itu adalah Al-Ula, yang mana tempat ini bahkan sempat disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai tempat yang sangat mengerikan, tempat yang menakutkan dan dilarang oleh Rasulullah untuk berada di sana. Seperti apa gambaran Al-Ula ini? Kenapa sampai Rasulullah sangat melarang untuk ke tempat tersebut? Sekarang kita bahas tentang lokasi ini serta fenomena acara festival musik yang diadakan di sana. Dan selamat datang kembali di channel Tafakur Fiddin. Baik, sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit sebenarnya festival apa yang diadakan di sana. Festival musiknya itu namanya apa? Dan ternyata setelah saya cek, nama festivalnya itu adalah Azimut atau Azimut Festival. Dan acara ini memang sengaja diselenggarakan di Al-Ula pada tanggal 21 dan 22 September tahun 2023. Dan konsep dari pesta ini atau festival ini yaitu orang-orang di sana akan berpesta sembari menunggu matahari terbit. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka itu berpesta pada dini hari sampai pagi hari. Memang di saat itu para pengunjung meyakini kalau ini akan menjadi pengalaman baru untuk mereka, dikarenakan festival seperti ini belum pernah diadakan sebelumnya. Ditambah lagi lokasinya yang dianggap estetik oleh mereka.
yang penuh dengan bebatuan, yang mana nanti ketika matahari terbit itu akan sangat cantik menurut mereka, akan sangat indah menurut mereka. Azimut ini sendiri itu sebenarnya adalah istilah dalam matematika atau geografi. Intinya makna dari azimut itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis lurus, di mana garis pertama menuju utara, peta dan kompas, sementara garis kedua menuju titik sasaran yang dihitung searah jarum jam. Jadi kurang lebih penjelasan azimut itu seperti itu. Tapi tidak ada yang menjelaskan kenapa nama festival ini dipilih dengan azimut tadi. Kalimat azimut tadi menjadi nama festival itu kemungkinan besar karena konsep partinya itu menunggu matahari. Makanya diambillah nama azimut. Acara festival azimut ini sendiri dihadiri oleh beberapa selebritis ternama dan terkenal atau musisi ternama lah. Seperti misalnya Peggy Gou, ada The Cooks, Chet Faker, Georgia Smith, Kairuki, Ame dan Dixon, dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi artis-artis yang lainnya. Karena di websitenya juga terpampang ada beberapa line up artis dari Arab Saudi sendiri. Jadi artis lokal juga tampil di sana. Secara tampilannya itu acara sangat keren, bagus, dan terlewati dengan sukses. Dan juga setupnya itu keren, bagus lah pokoknya. Dari pemilihan ornamen-ornamennya, terus juga dari lampu-lampunya. Memang acaranya meriah, bagus. Tapi yang menjadi masalahnya, ini diadakan di Arab Saudi, yang mana tidak pernah terbayangkan oleh kita selama ini. Arab Saudi bisa menyelenggarakan konser seheboh ini, kecuali kalau di Dubai. Nah, itu beda cerita. Ini Arab Saudi. Benar-benar yang selama ini yang kita tahu bahwa Arab Saudi itu strict banget dengan agama. Lalu ketika video tentang festival ini tersebar di seluruh dunia, banyak sekali kecaman yang muncul, banyak sekali orang yang menyayangkan, banyak sekali komentar negatif yang muncul karena di saat itu netizen memandang Arab Saudi sudah kembali ke zaman jahiliyah. Lalu ditambah lagi dengan tempatnya adalah tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan apa sih Al-Ula itu dan kenapa Rasulullah melarang tempat tersebut untuk digunakan atau berada di sana. Al-Ula adalah nama dari sebuah kota di Arab Saudi yang terletak 300 km sebelah utara kota Madinah. Dulunya Al-Ula ini merupakan ibu kota dari Lihyanites kuno atau Dedanites yang dihuni oleh kaum Samud dan menjadi sebuah kota yang paling dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya wilayah Al-Ula ini sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun yang lalu dan perkiraan penghuni di sana mendirikan kota tersebut sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dan lokasi dari Al-Ula ini juga berada di jalur Dupa yang merupakan rute perdagangan yang menghubungkan antara Arab, Mesir dan juga India. Kalau sebelumnya Al-Ula ini dihuni oleh kaum Samud, lalu kemudian berubah pada abad ke-5 sampai dengan ke-2 sebelum Masehi. Al-Ula ini dihuni oleh kerajaan Lihyan yang dipimpin oleh dinasti Nabatean secara turun-temurun. Dan dinasti tersebut itu berkuasa di sana sampai dengan tahun 106 dan akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Lalu di Al-Ula ini sendiri sebenarnya memiliki berbagai situs sejarah, termasuk adanya kota kuno yang namanya itu Hijar atau Hijr, yang mana tempat ini menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2008. Jadi Al-Ula ini sudah menjadi situs warisan dunia. Selain itu Al-Ula juga memiliki beberapa tempat bersejarah lainnya, termasuk sebuah benteng kuno dan situs arkeologi yang berasal dari era sebelum lahirnya Islam di sana. Kalau dari ceritanya, kita bisa melihat bahwa Al-Ula ini adalah sebuah tempat yang maju, wilayah yang dihuni oleh masyarakat-masyarakat yang mulai maju kehidupannya. Nah, tetapi yang anehnya adalah di dalam sejarahnya juga, Rasulullah SAW selalu mempercepat langkahnya ketika melewati daerah Al-Ula ini. Kurang lebih seperti tergesa-gesa menghindari tempat tersebut. Bahkan ketika melewati tempat itu, Nabi Muhammad sama sekali tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Beliau hanya memandang lurus ke depan, seolah-olah ingin cepat-cepat mengakhiri perjalanannya di sana. Lalu ada sumber yang mengatakan kalau Nabi Muhammad mewanti-wanti agar umatnya ini jangan berkunjung ke Al-Ula. Bahkan banyak yang percaya kalau Al-Ula ini merupakan sebuah kota hantu atau kota yang terkutuk.
Bahkan ada yang mengatakan kalau Al-Ula merupakan sarang jin yang harus dijauhi. Dan di masa itu bisa dikatakan orang-orang dari dinasti Nabatean yang tinggal atau menghuni daerah tersebut itu menolak untuk meninggalkan kepercayaan mereka karena mereka masih menyembah dewa dan dewi. Dan semenjak saat itu juga masyarakat Arab yang sudah memeluk agama Islam lalu berangsur-angsur mulai meninggalkan daerah Al-Ula ini. Mereka mulai menjauhi daerah Al-Ula ini. Lalu, bagaimana bisa daerah Al-Ula ini kembali dipergunakan atau kembali dimanfaatkan? Nah, ini semua terjadi ketika pemerintah Arab Saudi mulai menjadi sekuler dan modern, yang mana pemerintah Arab Saudi di saat itu mulai melihat ada potensi Al-Ula ini menjadi tempat wisata. Padahal jelas-jelas Rasulullah melarang. Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk membangun Al-Ula sebagai destinasi wisata karena menilai kalau kawasan Al-Ula ini merupakan aset yang akan membangun perekonomian mereka dan menarik wisatawan dari seluruh dunia. Dan mulailah pemerintah Arab Saudi membangun Al-Ula dengan anggaran dana sebesar 214 triliun rupiah. Dan pembangunannya itu sampai saat sekarang ini masih berjalan dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2035 nanti di sana. Pemerintah Arab Saudi itu sangat sadar kalau secara agama mereka dilarang untuk membangun daerah ini, bahkan disuruh untuk menjauh. Tetapi mereka tetap keras kepala dengan membangun daerah tersebut untuk menjadi tempat wisata dengan memperbanyak hotel-hotel mewah, museum-museum, taman-taman, serta fasilitas lainnya untuk akomodasi para wisatawan yang nanti ingin menikmati keindahan alam dan sejarah yang ada di sana. Hal inilah yang akhirnya mengundang kontroversi dan banyak sekali orang yang sampai-sampai tidak habis fikri apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab ini tidak lagi berpatokan pada agama yang mereka anut. Dan banyak umat yang menganggap kalau ini benar-benar sudah melenceng dan akan mengundang malapetaka bagi tanah Arab sendiri. Dan ternyata pemerintah Arab sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut dan semakin menjadikan Al-Ula sebagai tempat yang benar-benar dimanfaatkan untuk para wisata, yaitu dengan memulai membuat konser musik di sana. Makanya banyak ulama-ulama yang ada di Arab Saudi mulai menyayangkan sikap pemerintah Arab Saudi yang tidak mengindahkan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan sekarang kita sudah bisa melihat, dulu Arab Saudi itu tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, tidak boleh menggunakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Lalu diwajibkan juga memakai hijab, dan setiap perempuan itu harus keluar rumah bersama mahramnya atau didampingi oleh sesama mahramnya. Di Arab juga tidak memperbolehkan yang namanya patung, karena patung dipercaya sebagai berhala. Dan salah satu yang lain adalah tidak boleh menggelar konser musik. Dan itu semua merupakan aturan yang sesuai dengan hukum syariah. Dan untuk saat ini, peraturan-peraturan konservatif seperti itu sudah mulai dihilangkan di Arab Saudi. Dan peraturan ini semakin terlihat setelah adanya kebijakan dari putra mahkota, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman. Nah, dialah orang yang sangat-sangat menjunjung tinggi penerapan aturan sekuler yang ada di Arab Saudi saat ini. Dan peraturan yang paling mencolok adalah mengenai perempuan. Pangeran Muhammad bin Salman ini mengeluarkan berbagai kebijakan yang bisa melonggarkan aturan yang sebelumnya sudah berlaku untuk perempuan di Arab Saudi. Yang mana ini adalah peraturan yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kebijakan yang dia terapkan adalah dia memperbolehkan perempuan untuk tidak lagi menggunakan baju panjang, yang artinya memperbolehkan perempuan untuk memakai bikini, walaupun bisa dikatakan ini hanya untuk tempat-tempat tertentu di Arab Saudi. Lalu memperbolehkan perempuan menonton langsung acara pertandingan sepak bola, yang mana dahulu itu tidak boleh di Arab. Dan perempuan juga diperbolehkan untuk mengendarai mobil sendiri, yang mana dulu juga tidak diperbolehkan di Arab Saudi. Lalu ada sebuah peraturan di dalam agama Islam sesuai dengan syariat yang dikatakan seseorang pemimpin itu harus laki-laki. Nah, tetapi semenjak aturan yang diterapkan oleh putra mahkota ini, di Arab Saudi sekarang bahkan perempuan boleh disamaratakan pekerjaannya dengan laki-laki, yang mana perempuan bahkan boleh memimpin laki-laki. Lalu sektor pariwisata juga semakin gila-gilaan di sana. Salah satu contohnya adalah pemerintah Arab menghabiskan anggaran untuk membangun bioskop dan juga pertandingan F1. Dan atas semua perubahan yang diterapkan oleh putra mahkota Arab Saudi ini membuat dia menjadi tokoh revolusioner Arab Saudi untuk saat ini.
Dari aturan Arab Saudi yang dulu benar-benar ketat, sekarang menjadi kebarat-baratan. Dan memang program dari Pangeran Muhammad bin Salman ini itu bertujuan untuk menjadikan Arab sebagai negara yang moderat dengan target pada tahun 2030 nanti. Untuk mewujudkan hal itu, Pangeran Muhammad bin Salman ini mencoba untuk mengubah tatanan hidup masyarakat dengan membuat peraturan sekuler agar masyarakat tidak lagi disebut konservatif. Jadi seperti lebih terbuka dengan dunia barat ataupun dengan budaya barat. Yang anehnya, kenapa hal modern itu barometernya itu harus dengan budaya barat? Kenapa tidak dengan budaya Arab sendiri yang dijadikan sebagai contoh untuk kemajuan? Kenapa harus seluruh dunia mencontoh barat untuk bisa dianggap modern? Kita bisa lihat contohnya seperti Korea Utara yang sama sekali tidak mau meniru gaya barat. Semua media mengatakan kalau Korea Utara itu tertinggal zaman, itu tidak modern, tidak maju. Tetapi semua hinaan itu tidaklah terbukti. Maksudnya tidak terbukti adalah negara mereka tetap menjadi negara yang kuat tanpa harus menerapkan budaya barat. Inilah yang menjadi pertanyaan di otak saya selama ini. Kenapa? Siapa yang menciptakan barometer bahwa orang tercantik di dunia adalah orang Eropa? Kulit putih lagi. Orang tercantik di dunia dan terganteng di dunia adalah bule keturunan campuran. Pokoknya itu harus ada kebarat-baratannya. Dan kenapa budaya yang dianggap maju dan modern itu harus budaya barat? Siapa yang menerapkan dan menanamkan paham itu kepada umat yang ada di dunia ini? Dan oleh karena itu, putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman ingin memisahkan antara agama dan negara. Jadi dia ingin menjadikan Arab ini tetap menjadi sebagai negara Islam. Tetapi cara menjalankan kehidupannya mengusung budaya barat alias kebebasan. Jadi seperti yang mau salat ya salat, yang mau beribadah ya beribadah. Sementara yang tidak mau diatur, yang tidak mau beribadah memilih jalannya masing-masing. Namun pada akhirnya kita melihat roda sudah mulai berputar. Arab yang dulunya jahiliyah terus berubah menjadi lebih terarah dan sekarang kembali ke zaman jahiliyahnya lagi. Nah, jadi Arab Saudi ini ingin merubah wajah mereka karena mereka sudah mulai panik dan ingin mempersiapkan diri atas menipisnya pasokan hasil bumi, yaitu minyak bumi mereka. Nah, mereka itu ingin mendapatkan penghasilan atau pengganti pendapatan utama negara mereka ke sektor pariwisata. Jadi mereka itu tidak mau lagi bergantung dengan minyak bumi karena sadar itu hampir habis. Dan tetap ingin menjadi negara kaya dengan menjadikan negara mereka sebagai negara yang bebas untuk dikunjungi oleh siapa saja agar bisa menghasilkan uang dari sektor pariwisata tersebut. Nah, makanya kalau kita melihat yang bahwa Arab Saudi ini adalah salah satu negara yang sering menginvestasikan uangnya ke banyak negara lain. Tapi justru sekarang mereka lah yang mengundang investor luar untuk berinvestasi di negara mereka. Dengan kata lain, sudah mulai menipis pasokan duitnya. Dan sebenarnya pendapatan terbesar dari Arab Saudi selain minyak bumi adalah pendapatan dari program ibadah ataupun haji, umrah. Banyak orang yang beribadah haji atau umrah ke tanah suci Mekah yang merupakan salah satu bahagian dari Arab Saudi, membuat Arab Saudi juga mempunyai pendapatan yang cukup besar dari itu. Nah, makanya untuk saat ini, sekarang Arab Saudi itu pendapatan terbesarnya cuma dua, minyak bumi dan wisata ibadah, ataupun ibadah haji ataupun umrah. Nah, untuk kedepannya, mereka ingin merubah semua pendapatan mereka itu ke sektor pariwisata. Mulai dari wisata ibadah haji, umrah, ataupun wisata kebebasan. Dan dalam rangka mensekulerkan Arab Saudi ini benar-benar tidak mudah. Sangat banyak kejadian-kejadiannya. Ya, mau bagaimanapun kembali ke dasarnya. Mereka ini adalah negara yang terbentuk atas dasar syariat Islam. Pernah ada satu kasus yang terjadi di Arab Saudi, yaitu 3 orang asing yang merupakan penari samba. Kalau kalian tahu, samba itu merupakan tarian asal Brazil. Dalam ceritanya ini, 3 penari ini muncul di festival musim dingin Jazan. Dan seperti yang kita tahu, penari samba Brazil itu menggunakan pakaian yang sangat minim alias seksi. Nah,
Jadinya, ketika 3 penari samba asal Brazil ini muncul di festival musim dingin Jazan, mereka memakai pakaian yang sangat terbuka di Arab Saudi. Dan ketika itu penampilan mereka malah disiarkan di acara televisi pemerintah, yaitu TV El Ikhbariyah. Dan ketika disiarkan di TV, beberapa bahagian tubuh dari penari itu disensor habis-habisan. Nah, jadi di dalam hal ini bisa diambil kesimpulan masyarakat Arab sendiri sebenarnya tidak menerima penerapan budaya barat di negara mereka. Tetapi mereka mau tidak mau harus mengikuti karena aturan dari kerajaan. Namun dari beberapa kasus yang saya tahu, setiap orang yang kontra dengan aturan yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi, pasti orang itu akan bermasalah. Pasti orang itu nantinya bakal hilang dari bumi. Ya, mungkin kalian bisa cek beberapa kasus yang menimpa orang-orang yang kontra atau mengkritik kebijakan pemerintah Arab Saudi ketika mulai dipimpin oleh putra mahkota, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman. Dan ada beberapa ulama yang bahkan sampai dihilangkan dari muka bumi ini. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan. Dan berikut juga akan saya jelaskan beberapa kontroversi yang sekarang terjadi di Arab Saudi. Arab Saudi terus mengalami perubahan yang dianggap tidak biasa. Negara petrodolar itu terus membuat perubahan radikal guna merubah citra konservatif demi mewujudkan visi Saudi 2030. Visi 2030 itu merujuk ke transisi dari ketergantungan terhadap minyak dan menggantinya dengan sektor pariwisata yang seperti saya jelaskan tadi. Namun berikut ini adalah daftar kontroversi Arab Saudi yang telah saya rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, adanya pantai bikini di Arab Saudi. Arab Saudi ini sebagaimana kita tahu dikenal sebagai negara dengan aturan ketat mengenai pakaian, terutama pada perempuan. Namun kini Arab Saudi telah memiliki tempat yang mengizinkan laki-laki dan perempuan itu berbaur tanpa batasan, yakni Pantai Pur Beach. Di Pantai Pur Beach ini, laki-laki dan perempuan bisa mendengarkan musik, menari, bermain air, hingga perempuan bebas menggunakan pakaian renang berbikini, hingga merokok shisha bersama-sama. Diketahui pantai Pur Beach ini adalah pantai privat yang terletak di King Abdullah Economic City yang berlokasi sekitar 125 km dari kota Jeddah. Pantai privat ini dilaporkan memiliki taman terapung yang membentuk tulisan Arab Saudi dalam bahasa Inggris jika dilihat dari atas. Cara dapat memasuki pantai Pur Beach ini, setiap orang harus merogoh kocek 300 rial atau sekitar 1,2 juta rupiah. Yang kedua, sudah diadakan festival dugem hingga Halloween. Arab Saudi mulai menunjukkan keterbukaannya terhadap musik elektronik EDM dengan mengizinkan sejumlah konser musik hingga festival EDM diadakan di wilayahnya. Salah satunya adalah MDL Beach Soundstorm yang dimulai 2021 di Riyadh. Tercatat, beberapa pelaku musik global datang, sekitar 200.000 penonton juga hadir. Tidak hanya akhir Oktober, Arab Saudi juga mengadakan festival Halloween, padahal ini sebelumnya dilarang di kerajaan Arab. Yang ketiga, ada podcast yang membahas tentang seks. Di Arab Saudi, setiap orang masih sulit untuk mendapatkan pendidikan seks di rumah dan di kelas. Namun baru-baru ini muncul podcast berbahasa Arab yang membicarakan hal-hal tabu di Saudi, termasuk seks untuk menggebrak kesan konservatif tersebut. Kerning Cultures merilis podcast Jasadi atau Tubuhku dengan tujuan menceritakan kisah yang selama ini tidak dapat diceritakan, termasuk soal hal berbau seksual. Jasadi adalah podcast terpopuler ketiga Kerning Culture dan lebih dari 70% pendengarnya adalah perempuan. Yang keempat, adanya izin minuman keras. Arab Saudi dilaporkan akan mengizinkan beredarnya minuman beralkohol. Negeri tempat dua kota suci umat Islam itu, yakni Mekah dan Madinah, disebut akan menyajikan anggur, koktail, hingga sampanye. Sampanye. Dilaporkan aturan itu akan berlaku di kota mega futuristik yang baru, itu Neom. Isu tersebut pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal pada September 2022 lalu. Yang kelima, adanya izin untuk lepas cadar dan abaya.
Salah satu hal mencolok dari perubahan Arab Saudi adalah tidak ada lagi aturan seagresi dan praktik sosial yang ketat. Menurut laporan The National Januari lalu, para pelancong di Bandara Internasional King Khalid Riyadh terlihat mengantri bea cukai di jalur yang sama. Selain itu, mayoritas perempuan pun terlihat tidak bercadar dan beberapa tidak menggunakan abaya. Ini merujuk pakaian tradisional panjang yang biasa dipakai wanita di kawasan Teluk dan sempat wajib di Arab Saudi. Mengunjungi Arab Saudi secara keseluruhan adalah pengalaman yang berbeda pada tahun 2008 dibandingkan saat ini, yaitu aturan ketat mengenakan abaya dan kerudung serta pemisah jenis kelamin yang mencolok. Begitulah kata seorang turis Mesir yang mengunjungi keluarga besarnya di Jeddah. Hal yang sama juga dikatakan salah satu pekerja di Dubai dan Abu Dhabi sejak 2008, Susan Parker namanya. Parker ini mengatakan, sebagai perempuan yang asing yang belum menikah, sebelumnya dia tidak bisa mendapatkan visa pengunjung untuk pertemuan dengan klien di ibu kota. Tetapi sekarang tidak lagi. Tidak ada kata sifat yang cukup besar untuk menggambarkan perubahan yang telah terjadi dan terlihat di Riyadh, Arab Saudi. Begitulah ujarnya. Yang keenam, adanya fenomena gunung tandus menghijau. Hal ini bukan perubahan aturan Arab Saudi, melainkan fenomena alam. Awal Januari 2023 lalu, dunia dihebohkan dengan fenomena menghijaunya gunung tandus di Arab Saudi. Hujan deras di negara itu yang diikuti banjir menjadi penyebabnya. Bukan hanya gunung tandus yang menghijau. Akibat banjir, Saudi juga dilaporkan mengalami kejadian langka lain, di mana gunung tandus kini menjadi ladang bunga. Dan yang ketujuh, Arab Saudi turut berpartisipasi merayakan Hari Valentine. Arab Saudi turut berpartisipasi dalam merayakan Hari Valentine yang jatuh tempo setiap 14 Februari. Dilaporkan beberapa hari menjelang perayaan Valentine, toko bunga dan restoran di Arab Saudi memikat pasangan dan lajang dengan karangan bunga yang indah. Padahal 7 tahun lalu, perayaan ini dilarang Komite Promosi Kebijakan dan Pencegahan Kejahatan, dan badan itu saat ini telah dihapus. Yang kedelapan, adanya Ka'bah baru. Terbaru, Arab Saudi kini tengah membangun pusat kota modern terbesar di dunia, di ibu kota Riyadh. Proyek awal telah disahkan oleh putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz atau MBS. Pusat kota itu merupakan proyek teranyar perusahaan pengembangan murabba baru yang didukung dana investasi publik Arab Saudi. Proyek yang langsung dipimpin MBS itu terletak di antara Jalan Raja Salman dan Raja Khalid di barat laut Riyadh dan ditarget selesai pada tahun 2030. Nah, dan itulah sedikit cerita tentang Arab Saudi. Bagaimana menurut kalian dan apa komentar kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi, terima kasih banyak sudah menonton. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.